Apa sih itu e-commerce? Pernah kan Anda berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mall, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang, orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun kini, e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. Business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to administration or business to government, consumer to administration, consumer to government, online to offline. 1. Business to business or B2B. B2B adalah singkatan dari business to business, yang artinya jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Contoh e-commerce B2B or business to business Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah indotrading.com, Kawan Lama, Indo Network, dan Nbiz. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. 2. Business to consumer or B2C. B2C adalah singkatan dari business to consumer, yang artinya jika produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. Business to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Beberapa perusahaan di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bhinneka dan Berrybenka. 3. Consumer to consumer or C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website ke pembeli. E-commerce berfungsi sebagai perantara. 4. Consumer to business or C2B. Seperti namanya, di dalam jenis consumer to business, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce pengadopsi jenis C2B yang populer adalah freelancer.com, Upwork, iStock, dan lain-lain. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Selanjutnya, perusahaan memilih siapapun yang menarik bagi mereka. 5. Business to administration (B2A).
Salah satu contoh penerapan e-commerce B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara kepada lembaga pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak pemerintah. 6. Consumer to Administration C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak, pengajuan pajak, bayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan, dan lainnya. 7. Online to Offline O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airy, dan lain sebagainya. Kelebihan e-commerce: produk dan layanan bervariasi, sehingga memungkinkan Anda untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa terlepas dari lokasi mereka. Mempersingkat rantai distribusi dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir. E-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Pembayaran lebih mudah. Selain itu, dengan berkembangnya sistem pembayaran yang ada saat ini sangat memudahkan transaksi e-commerce. Brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatan yang lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Belanja kapan saja. Dengan banyaknya bentuk aktivitas perdagangan elektronik baru, Anda dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun yang Anda mau. Efisiensi biaya. Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait dalam dunia e-commerce. Semakin umum proses bisnis tertentu, maka semakin besar tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan. Kekurangan e-commerce. Beberapa kelemahan utama dari e-commerce adalah ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk.
hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Rawannya melakukan transaksi bisnis online. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli.